Lukas pasal 12. Pengajaran untuk murid-murid. Ayat 1, sementara berkumpullah di sana suatu perhimpunan orang banyak yang tak terhitung banyaknya, sehingga mereka saling menginjak satu sama lain. Ia mulai berkata-kata terlebih dahulu kepada murid-muridnya. Waspadalah kamu terhadap ragi orang-orang Farisi, yaitu kemunafikan. Karena tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Sebab itu apapun yang telah kau katakan di dalam gelap, akan kedengaran di dalam terang, dan apa yang telah kau katakan di telinga di dalam kamar rahasia, akan dikabarkan dari atas atap rumah. Dan aku katakan kepadamu sahabat-sahabatku, janganlah takut kepada mereka yang membunuh tubuh dan setelah itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi aku hendak memperingatkan kamu, kepada siapa kamu harus takut, takutlah akan Dia, yang setelah membunuh, berkuasa membuangkannya ke dalam neraka. Sesungguhnya aku katakan padamu, takutlah akan Dia. Bukankah 5 ekor burung pipit dijual 2 duit, dan di hadapan Allah tidak satu pun daripadanya yang dilupakan? Bahkan semua rambut di kepalamu pun sudah terhitung. Sebab itu jangan takut, engkau lebih berharga daripada banyak burung pipit itu. Juga kukatakan kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, Putra Manusia pun akan mengakuinya di hadapan malaikat-malaikat Allah. Tetapi siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, ia akan disangkal di hadapan malaikat-malaikat Allah. Dan barang siapa yang mengatakan perkataan melawan Putra Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Dan apabila mereka membawa kamu ke sinagoga dan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir akan apa atau bagaimana kamu harus menjawab, atau apa yang harus kamu katakan. Karena Roh Kudus akan mengajarmu pada saat itu juga, apa yang harus kau katakan. Perumpamaan orang kaya yang bodoh. Ayat 13, maka seorang dari antara orang banyak itu, berkata kepadanya, Guru, katakanlah kepada saudara saya, supaya ia membagi warisan dengan saya. Tetapi ia berkata kepadanya, Pak, siapakah yang menjadikan aku hakim atau pembagi hartamu? Lalu berkatalah ia kepada mereka, Berhati-hati dan waspadalah terhadap ketamakan, karena hidup seseorang tidaklah tergantung dari kelimpahan harta yang dimilikinya. Kemudian ia mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka, katanya, Adalah tanah seorang yang kaya menghasilkan berlimpah-limpah. Maka berpikirlah ia di dalam hatinya, apakah yang akan kulakukan, sebab saya tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil ladangku. Lalu katanya, inilah yang akan saya lakukan, saya akan merombak lumbung-lumbungku dan membangun yang lebih besar, dan di sana saya akan menyimpan segala buah dan harta saya. Dan saya akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, engkau mempunyai banyak milik terkumpul untuk bertahun-tahun, santai, makan, minum dan bersukacitalah. Tetapi Allah berkata kepadanya, Bodoh, malam ini juga jiwamu akan dituntut daripadamu. Maka semua yang telah kau sediakan itu menjadi milik siapakah? Demikianlah orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, dan tidak kaya di hadapan Allah. Dari hal khawatir. Ayat 22, maka berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, Sebab itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, apa yang hendak kamu makan, ataupun tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak, karena mereka tidak menabur atau menuai, juga tidak memiliki gudang atau lumbung tetapi Allah memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih baik daripada burung-burung itu? Dan siapakah di antaramu, yang dengan khawatirnya dapat menambah sehasta dalam pertumbuhannya? Oleh sebab itu, jikalau kamu tidak dapat melakukan perkara yang paling kecil pun, mengapa kamu khawatir akan sisanya? Perhatikan bunga bakung, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak memintal, mereka tidak menenun. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa Sulaiman dalam segala kemuliaannya,
tidak dihiasi seperti salah satu dari antaranya. Jikalau sedemikian Allah menghiasi rumput yang hari ini ada di padang tetapi besoknya dicampakkan ke dapur api, bukankah ia akan jauh lebih baik mendandani kamu, hai kamu yang imannya kecil? Dan janganlah kamu mencari apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, janganlah kamu bimbang. Karena segala hal ini dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, dan Bapamu mengetahui bahwa engkau membutuhkan hal-hal ini. Tetapi carilah kerajaan Allah, dan semua hal-hal ini akan ditambahkan kepadamu. Janganlah takut kawanan domba yang kecil, karena inilah kesukaan Bapamu, memberimu kerajaan itu. Juallah apa yang kau miliki dan berilah sedekah, buatlah bagi dirimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta yang tidak akan habis di surga, di mana tidak ada pencuri yang menghampirinya atau ngengat yang merusakkannya. Karena di mana hartamu berada, di sanalah juga hatimu berada. Perumpamaan hamba yang berjaga-jaga sampai tuannya tiba. Ayat 35. Biarlah pinggangmu berikat dan pelitamu menyala. Dan hendaklah engkau seperti orang-orang yang menunggu tuannya ketika ia pulang dari pesta kawin, sehingga ketika ia datang dan mengetuk, mereka dapat dengan segera membukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika tuannya datang, menemukan mereka sedang berjaga. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa ia akan mengikat pinggangnya sendiri dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan datang serta melayani mereka. Jikalau ia datang pada waktu jaga kedua atau datang pada waktu jaga ketiga, dan menemukan mereka demikian, berbahagialah hamba-hamba itu. Dan ketahuilah hal ini, bahwa jika tuan rumah mengetahui jam berapa pencuri akan datang, ia akan berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, bersiaplah kamu juga, karena Putra Manusia akan datang pada waktu yang tidak kamu duga. Perumpamaan hamba yang setia membagi-bagi makanan. Ayat 41. Kemudian Petrus berkata kepadanya, Tuhan, Engkau mengatakan perumpamaan ini untuk kami kah atau juga untuk semua? Dan Tuhan berkata, Jadi siapakah bendahara yang setia dan bijak itu, yang dijadikan penguasa di atas seisi rumahnya, untuk memberi mereka bagian makanannya pada waktunya? Berbahagialah hamba yang ketika tuannya datang, menemukannya sedang berbuat demikian. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa ia akan menetapkan dia di atas segala miliknya. Tetapi jikalau hamba itu berkata dalam hatinya, Tuanku menunda kedatangannya, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba laki dan perempuan dan makan, minum dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada suatu hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak disadarinya, lalu ia akan memotongnya menjadi dua dan akan menetapkan bahagiannya bersama-sama dengan orang yang tidak percaya. Dan hamba yang mengetahui kehendak tuannya tetapi tidak mempersiapkan diri, juga tidak berbuat menurut kehendaknya, akan dipukuli banyak kali. Tetapi yang tidak mengetahui dan melakukan perkara-perkara yang pantas untuk disesah, akan dipukul sedikit, karena kepada orang yang diberi banyak, daripadanya dituntut banyak, dan orang yang telah dipercayai banyak, daripadanya mereka akan menuntut lebih banyak. Tuhan akan mengirim api ke atas bumi. Ayat 49. Aku ini datang untuk mengirimkan api ke atas bumi, dan apakah yang kukehendaki jikalau api itu sudah menyala? Tetapi aku harus dibaptiskan dengan suatu baptisan, dan betapa susah aku sampai hal itu digenapi. Adakah kamu menyangka bahwa aku datang untuk memberi damai di atas bumi? Aku katakan kepadamu, tidak, tetapi justru perpecahan. Karena mulai sekarang akan ada 5 orang dalam satu rumah yang terpecah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Bapa akan terpecah melawan putranya dan putra melawan bapa, ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu perempuannya dan menantu perempuan melawan mertuanya. Tidak dapat membedakan zaman. Ayat 54, dan ia berkata juga kepada orang banyak itu, Bila engkau melihat sebuah awan naik dari sebelah barat, dengan segera engkau berkata, di sana akan datang hujan dan itu pun terjadilah. Dan ketika angin selatan bertiup,
Engkau berkata, di sana akan ada panas terik, maka itu pun terjadilah. Hai engkau orang munafik, engkau dapat membedakan rupa langit dan bumi, tetapi mengapa engkau tidak dapat membedakan zaman? Tidak dapat mengambil keputusan dari dirinya sendiri. Ayat 57. Apakah sebabnya kamu tidak dapat memutuskan apa yang benar dari hal dirimu sendiri? Sebab jikalau engkau pergi bersama musuhmu menghadap penguasa, ketika engkau berada di jalan, berusahalah supaya engkau bisa terlepas daripadanya, jika tidak ia akan menyeretmu kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada petugas, dan petugas itu mencampakkan engkau ke dalam penjara. Aku katakan kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana, sampai engkau membayar keping uangmu yang terakhir.